pertama seperti kita mengenakan sarung. Perhatikan ya, seperti mengenakan sarung. Ya, ikutin. Yang ada kiri-kirinya taruh di sebelah kanan. Nanti ini ada manfaat dan fungsinya ya. Saya praktekkan ini ya, walaupun bermacam-macam caranya, tapi saya praktekkan yang multifungsi. Multifungsi, insya Allah aman dan nyaman, terkendali juga. Oke, sudah begini semua. Ada yang begini boleh, tapi saya ikutin dulu saya. Nanti ikutin dulu saya ya. Ikutin dulu saya. Oke. Sebelah kiri dilipat. Nah, sebelah kiri dilipat. Oke. Sudah semuanya? Sebelah kiri dilipat. Yang depan lepaskan dulu. Nah, yang depan lepaskan dulu. Nah, ini di sini. Ini kemudian diambil, keluarin di sebelah kiri. Sudah tambah dari sini, kemudian dirapikan. Rapikan aja. Yang ada kiri-kirinya ditutup. Baru terus digulung seperti sarung. Digulung seperti sarung. Tadi yang saya keluarin ini, ya, yang di belakang, ini manfaatnya kalau punya ada yang bawa buntut atau istri mungkin atau anaknya atau saudaranya mau pegangan ini boleh. Ini semakin ditarik bukan semakin lepas, tapi tambah kencang. Ya. Tambahkan kencang, ya, tambah kencang, tambah kencang. Oke, nih. Nah, ya. Semakin ditarik tambahkan kencang. Oke, ya. Kemudian kita praktekkan tadi kan harus aman, nyaman. Saya mau jalan melangkah. Karena ada gamis, ya. Betis nggak terlihat, berarti auratnya tertutup. Tetap tertutup. Ya. Kemudian terkendali, kita jongkok coba. Aman kan? Ada yang loncat nggak? Nggak ada yang loncat kan? Kita ulang lagi yuk, bareng. Yang ada siwir-siwirnya, sekarang simmer-simmer. Yang ada siwir-siwirnya di sebelah kanan seperti sarung. Yang sebelah kiri dilipat. Pegang, ya pegang. Kemudian lepaskan dulu, ya. Nah, ini ke sini. Terus ambil tadi yang lepas, keluarin. Ya. Ya, aman. Kalau sudah biasa enak nanti, ya. Sudah biasa enak. Ini
Oke, sekarang yang atas mana atas? Jangan dulu. Yang atas, yang satu atas, satu dulu nanti boleh pakai ya. Ya, yang atas, ya. Sorry. Ya. Panjangkan sebelah kanan. Panjangkan yang sebelah kanan. Ya. Yang sebelah kiri selembitin aja di sini. Selembitin aja. Di sini di serempang. Nah, sebelah sini. Nah, kayak kesinian. Nah, tinggal nutup doang begini. Udah jadi. Nah, begini doang. Nah, nanti pas tawaf tinggal muter ya. Pas tawaf tinggal pindah aja. Seret. Pas tawaf tinggal pindah aja. Kan sebelah kanannya terbuka, sebelah kirinya kan selalu menghadap ke sama ya, udah kita tutup lagi ini doang, udah selempangin, udah jadi ya, nggak sibuk Ke atas sih. Ke atas aja. Harus gitu. Nah, ya itu kalau waktu toh. Kalau nggak toh tinggal pindah doang. Maaf. Pindah di belakang. Nah, salah saya lah gitu. Ya. Yang kanan dipanjangkan, yang sebelah kirinya diselempitin. Ini dulu aja Pak. Kalungin dulu Pak, kalungin dulu. Ini waktu tidak ketika tawaf tinggal pindah aja di bawah. Ini kan jawab ya. Insyaallah nanti akan diulang kembali ya. Insyaallah akan diulang kembali. Hanif. Yang masih kira-kira kesulitan nanti boleh minta tolong sama teman-teman atas sama
ustadznya langsung bisa. Tinggal dua itunya buat aku. Nah, terus Mana kelihatannya? oke, lanjut Mas Faris. Ya, paham ya? Semuanya ya, nanti lebih dipahamkan lagi. Lanjut. Baik. Setelah mengenakan ihram, ya, kemudian niat di mikot, maka ada hal-hal yang harus dijaga atau muharramatul ihram atau larangan-larangan setelah berihram. Khusus bagi laki-laki, halo bapak-bapaknya ya. Khusus bagi laki-laki ada 3 larangan setelah berihram. Nanti ikutin ya bareng-bareng. Yang pertama, 1, ayo bareng. 1, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Jadi bapak-bapaknya setelah berihram atau niat di mikot dengan mengenakan pakaian ihram, tidak lagi ada pakaian yang berjahit yang menempel di badan. Hatta sidi, sehingga sampai celana dalam pun tidak boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh menutup kepala. Bareng. Mau pakai baju hitam, baju putih, pakai serban, pakai kain ihram sekalipun tidak boleh setelah berihram. Yang ketiga, tidak boleh memakai sendal atau sepatu yang menutupi mata kaki. Bareng. Tidak boleh memakai sepatu atau sepatu yang menutupi mata kaki. Iya, mata kakinya harus dibuka biar nggak selengean kalau jalan. Ya. Tuh, memakai pakaian biasa nggak boleh, memakai CD nggak boleh, memakai sepatu menutup kepala yang melekat seperti topi kalau tidak nggak boleh. Baik, lanjut Mas. Nih, kemudian larangan khusus bagi wanita ada 2. Ya, khusus wanita ada 2. Yang pertama, tidak boleh menutup seluruh telapak tangan. Tidak boleh menutup seluruh telapak tangan. Maka yang dipakai bukan kaos tangan, tapi sarung tangan. Yang telapak tangannya itu ada yang tampak atau terlihat. Kalau kaos tangan kan telapak tangannya nggak terlihat. Oke, paham? Yang kedua, tidak boleh menutup seluruh wajah. Bareng. Tidak boleh menutup seluruh wajah. Kalau ditutup, nanti pas jalan di depannya ada tiang, tiba-tiba jidatnya benjol. Atau jalan pas bareng-bareng suaminya pengen nyari istri saya mana, semuanya ditutup wajahnya, pakainya hitam-hitam semua atau pakainya pun bingung nyarinya, ya kan? Makanya harus ada yang terlihat, walaupun sedikit harus wajahnya ada yang tampak. Lanjut Mas Faris. Nah, larangan yang berikutnya setelah jamaah berihram. Berihram itu niat dari mikot sudah berpakaian ihram, hanya berihram. Memakai wangi-wangian, ya, memakai wangi-wangian nggak boleh. Bolehnya kapan? Bolehnya sebelum niat di mikot. Sunnah diwangi-wangiin badannya,
mandi, pakai sampo, pakai sabun, tapi sebelum niat di mikot. Kalau setelah niat di mikot, ya nanti kena dam. Memotong kuku dan mencukur rambut di badan juga tidak boleh. Kemudian membunuh binatang kecuali yang boleh dibunuh. Apa yang boleh dibunuh? Misalkan nih, ada ular atau ada yang kira-kira mau membahayakan diri kita, boleh kita lawan. Kalau nggak membahayakan dengan kita, ya udah, biarin aja. Ya itu. Kawin, mengawinkan dan meminta wanita untuk menikah nggak boleh. Bolehnya kapan? Setelah selesai tahalul. Kalau ada yang pengen kawin, ya. Atau ada yang mau melakukan hubungan suami istri, boleh setelah tahalul. Maka kalau jalan haji itu ada namanya kamar barokah. Kamar barokah dulu itu ramai banget waktu 2014 saya. Harus daftar dulu, kita diusir dulu ya. Siap-siap cari kamar barokah, bikin produk tanah suci Mekah. Itu kalau hajian, kalau umroh nggak usah. Waktunya cuma sebentar. Ya udah aja. Oke. Yang selanjutnya bercumbu atau bersetubuh, walaupun istrinya, dendanya berat. Motong unta. Kalau nggak motong unta, memberikan ya, sedekah pada fakir atau miskin selama bukan selama 60 orang fakir atau miskin. Satu orangnya satu muat. Atau puasa 2 bulan berturut-turut tanpa ada jeda. Selang sehari aja modal harus ngulang lagi dari awal. Bolehnya kapan puasa? Setelah tahalul, monggo silakan. Kalau sebelum tahalul jangan macam-macam. Kemudian mencaci dan berkata kotor, ini namanya la rofasa wala fusuko wala jidala kalau bahasa Arabnya. Pertama rofas, kecilnya cumbu rayu, gedenya bersetubuh. Kemudian fusuk termasuk mencaci berkata kotor, itu masuk bahasa fusuk. Ya, kita hindarkan. Yang ketiga, memotong tumbuhan di tanah haram, itu jangan ya. Ya, lanjut Mas Faris. Ya. Dam sekarang apa itu dam? Dam itu adalah menurut bahasa artinya darah, menurut istilah adalah mengalirkan darah. Maka yang namanya dam itu rata-rata kalau nggak motong kambing, motong unta, motong sapi atau motong kerbau, itu mengalirkan, menyembelih ternak, yaitu kambing, unta atau sapi. Tapi ada dam-dam yang ringan, mungkin diganti dengan bersedekah, seperti misalkan ketidaksengajaan, tiba-tiba karena angin yang kencang terselirat, auratnya kelihatan, perbanyak aja sedekah, tapi bukan dam itu karena tidak kesengajaan. Lanjut. Pembayaran dam dalam haji dan umroh bila dengan sengaja melanggar larangan ihram, contoh mencukur rambut, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian biasa bagi pria, menutup wajah dan memakai kaos tangan bagi wanita. Nih damnya, makanya dihati-hati. Menyembelih seekor kambing. Ya. Kemudian membayar fidyah bersedekah kepada 6 fakir miskin kalau nggak menyembelih kambing, masing-masing setengah sok atau 20 atau 1,5 kilogram berupa makanan pokok. Atau kalau tidak potong kambing juga enggak, bayar fidyah bersedekahnya kepada 6 fakir miskin juga enggak, berpuasa 3 hari. Tergantung kekuatan masing-masing. Lanjut. Ya, pembayaran dam dalam haji dan umroh yang kedua. Bila melanggar larangan membunuh hewan buruan,
sanksinya atau damnya. Makanya saya bilang tadi, dam itu sesuai dengan pelanggarannya. Pelanggarannya ringan atau berat. Kalau ringan ya damnya ringan. Membayar makanan pokok seharga hewan yang dibunuh. Contoh, misalkan yang dibunuh ya, hewan buruan itu ada kancil, harganya kancil itu berapa misalnya? Di sana, wah kancil itu harganya 2,5 juta ya, belikan makanan seharga 2,5 juta, kasihkan fakir miskin, seperti itu. Bila tidak mampu harus diganti dengan puasa dengan perbandingan 1 hari 1 mul. Ya hitung aja itu, kalau 2,5 juta itu kira-kira dapat beras berapa. Kemudian dihitung ya, 1 hari 1 mul. Wah banyak juga ya, nggak usah ngelakuin, makanya udah lanjut. Ya, bila melanggar bersetubuh dengan suami atau istri sebelum tahalul, walaupun istrinya sendiri ya, bukan istri orang lain ya, membayar kifarat seekor unta. Unta itu harganya ya kurang lebih 50 jutaan, kurang lebih gitu. Mangga so kalau mau, tapi jangan. Apabila tidak sanggup maka harus menyembelih sapi. Di sana nyari sapi susah, nggak ada. Bila tidak sanggup maka menyembelih 7 ekor kambing. Banyak di sana, insyaallah ya. Terus alternatif lainnya, bila tidak mampu memberi makan seharga unta kepada fakir miskin di tanah haram. Di sana kasih orang-orang Banggali itu Arab pinggiran itu ada di sini. Arab pinggiran, kalau daerahnya Bunda itu yang daerah Badui itu kira-kira seperti itu. Kan ada di Banten ya Badui ya, ada yang kalau mau belanja itu masih barter. Dia punya pisang, ada yang punya singkong, pengen singkong, pisang tukar singkong, kayak gitu. Bila tidak mampu berpuasa dengan hitungan 1 hari untuk tiap mud dari harga unta, bukan hanya 60 hari, itu bisa lebih gitu. Ya, pelanggaran sebelum tahalul menyebabkan umroh tidak sah dan harus membayar kifarat. Kalau sudah dibayar kifaratnya sah, tapi ganjel, makanya diperhatikan. Karena apa? Sering sekali setiap perjalanan itu ono wae, kalau orangnya ayah ada saja ya. Walaupun sudah di manasik, nanti di Madinah mau berangkat ke Mekah di manasik lagi, di bis lagi masih dijelasin, masih ada. Ya mudah-mudahan ya lancar aman semuanya, nggak lanjut ya. Sunnah umroh ya. Tadi harusnya di awal nih, saya naruhnya agak salah. Sunnah umroh di belakang. Sunnah umroh, mandi dan bersuci. Sebelum seseorang niat untuk melaksanakan umroh atau berihram, maka disunahkan mandi dan berwudu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiufullah tiufur Rasul. Sunnah ini terlihat sepele, tapi luar biasa sebenarnya. Sunnah itu kan kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang saya tanya, milih dapat pahala atau enggak dapat apa-apa? Dapat pahala, ya kerjakan. Jamaah haji, jamaah umroh yang berangkatnya dari Madinah mau menuju kota Mekah ya, baru mengucurkan air ya, dari rambut, nawaitul husla li sunnatil ikhrami, itu keran dibuka, berojek langsung. Bersamaan dengan mengalirnya air dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersama saat itu juga dosa-dosa hamba yang menjadi tamu Allah, tamu Rasul berguguran rontok di kamar mandi. Banyak andaikan itu dosa-dosa manusia ditampakkan di kamar mandi saat itu. Saya yakin di Madinah itu dari kamar-kamar hotel itu historis dengeran suara jeritan manusia ketakutan akan dosanya masing-masing.
Betul apa betul kira-kira? Betul. Ya untungnya nggak ditampakkan. Tapi yakinlah ya, pada saat itu Allah sudah menggugurkan rontok dosa-dosa kita di kamar mandi. Baru mandi sunnah. Subhanallah. Ya, lanjut. Salat sunat ikhram ya. Ada. Kok suaranya kayak orang. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang kedua sunnah. Yang kedua adalah sholat sunnah ikhram. Di mana tempatnya? Tinggal mikotnya di mana? Kalau kita dari ulama ada Jeddah ya di Jeddah kita sholat sunnah ikhram. Niatnya gimana Pak Ustaz? Niat itu sebenarnya dalam hati, nggak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan melafaz niat membantu hati supaya mantap dalam melaksanakan ibadah. Itu namanya lafaz. Misalkan usolli sunnatan lil ikhrami raka'ataini mustaqbil lillahi ta'ala, atau pakai dalam hati saya niat sholat sunnah ikhram Allahu Akbar jadi. Ya, Bapak Ibu nggak usah bingung, saya nggak hafal lafadznya bahasa Arab. Nggak usah pakai lafadz bahasa Arab, langsung niat dalam hati. Saya niat sholat sunnah ikhram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Mau dibaca iftitahnya monggo, nggak dibaca juga boleh. Lebih lengkap dibaca. Habis itu baca Fatihah. Kemudian surat pendek, Al-Kafirun, atau surat apa yang dihafal, ya boleh. Kemudian rukuk, sujud dan seterusnya sampai 2 rakaat doang. Habis itu setelah salam keluar dari tempat mikot, nanti akan dipandu niatnya bareng-bareng. Nanti setelah dipandu niatnya bareng-bareng disampaikan lagi itu larangan-larangan yang jumlahnya 13. Tujuannya apa? Biar jamaah itu ingat terus, oh ini nggak boleh, ini harus saya jauhi, ini harus saya jaga sampai saya itu ditahallul. Oke, lanjut. Nah, kemudian sunnah lagi membaca talbiyah itu sunnah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. La syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala puji wa nikmatan dan seluruh kenikmatan laka hanya milikmu, wal mulk dan kerajaan yang ada di dunia ini hanya milik. La syarika, tidak ada sekutu bagimu. Terus dipanggilkan labbaik. Kalau capek dilakukan boleh, ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terus labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal والنعمة لك والملك لا شريك لك.
dipanggil Allah. Itu lanjut lagi tadi udah ya. Setelah itu melaksanakan tawaf. Tadi filosofinya udah saya sampaikan nih kalau itu ada yang buletan dalamnya itu namanya aswad. Dulu sebenarnya bukan aswad, hajar abiyat, batu hitam sekarang. Dulu hajar abiyat, baju putih, batu putih ya, satu-satunya batu dari surga ya, ini batu yang menempel di Ka'bah. Dulu turunnya ya di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais itu gunung pertama kali yang Allah bangun. Tepatnya kalau pernah Bapak Ibu selalu kan keluar dari bukit ya, dari Sofa, Bukit Marwa, keluar di sana banyak ya sejarahnya. Ada dulu tempat rumahnya Siti Khadijah yang sekarang ada bangunan keramik kayak nongol, biasanya dikasih tanda pagar-pagar hijau. Kemudian agak kiri sedikit, agak ke atas, di sana ada Maktabah Rasulullah, yang di sana itu adalah rumah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maju sedikit ya, mau kita menuju ke hotel atau ke halaman Masjidil Haram atau di depannya Zamzam, sebelah kiri itu ada bangunan raja-raja atau darah biru. Itu dulu adalah Jabal Abi Qubais ya, bukit atau gunung Abi Qubais yang Allah bangun, dan disitulah Hajar Aswad diturunkan Allah, dan disitulah dulu Nabiullah Ibrahim memanggil-manggil. Berarti kita semua yang berangkat ke sana dapat panggilan Nabiullah Ibrahim. Kemudian turun ke bawah, itu adalah pintu Babu Salam. Tempatnya adalah tempatnya sa'i di basement. Sekarang nggak boleh. Dulu konon kabarnya orang-orang kita ya, ulama-ulama kita kalau nggak masuk lewat Darussalam kurang afdol. Walaupun sebenarnya masuk lewat pintu mana saja boleh. Kenapa? Karena di pintu Darussalam itu adalah pintu keluar masuknya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah besok saya kasih tahu kalau yang bareng saya. Nih Babu Salam, nih dulu rumahnya Siti Khadijah, no dulu lahirnya Rasulullah. Nih Jabal Abi Qubais, ini Babu Salam ya, itu baik ya. Setar dari Hajar Aswad itu ada ya, sampingnya Hajar Aswad itu ada multazam. Multazam itu antaranya Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu yang mana loh? Yang ada lafadznya, kemudian ada tersingkap di tengahnya, itu namanya pintu Ka'bah. Itu pintunya terbikin dari emas 286 kilogram, bukan gram, kilogram. Ya, pintunya dari emas. Ya. Seperti itu jarak suara. Disitulah kita memulai ya. Nanti sampai di situ kita prakteknya nanti di sana ya. Semuanya setelah lurus dengan pilar hijau atau lampu hijau di sana mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Coba bareng. Tangannya sambil istilam, isyarah ke Hajar Aswad bareng ya. Bismillahi Allah. Terlalu. Untuk yang ibu-ibu jangan ikutin bapak-bapaknya. Ibu-ibu seperti sholat pas waktu mau sujud atau rukuk. Ya begini ya. Jadi ketiaknya tidak dibuka seperti bapak-bapaknya. Kalau bapak-bapaknya seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, ibunya ya agak ditarik. Ya, ayo coba ulangi.
Bismillahi Allahu Akbar. Nah, jadi bapak-bapaknya nggak berbuka begini ya. Ibu-ibunya nggak berbuka begini ya. Oke. Setelah itu kita berputar. Ya, nanti setelah ya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nyampe di makam Ibrahim, selalu kita itu disunahkan membaca doa yang ada di dalam Al-Quran. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Terus kita lanjut, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Nanti kalau di buku panduan itu sudah habis, Bapak Ibu biasanya disampaikan sama mutawifnya, silahkan ditambah doanya masing-masing. Doakan keluarga, teman, sahabat, saudara-saudara. Kenapa? Di saat sedang tawaf itu namanya sa'atul mustajabah, waktu yang diijabah. Maka di dalam Ka'bah ini ada tempat mustajabah, ada saat istijabah. Tempatnya juga diijabah, waktunya juga mustajab. Mana tempat yang mustajabah? Ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, namanya Multazam. Kemudian ada makam Ibrahim. Kemudian ada Hijr Ismail. Ada lagi bilang ada pancoran emas. Terus muter. Nanti sampai di rukun Yamani kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi nggak usah dikecup, nggak usah dicium. Nah, di situ kita sunnah rommel. Rommel itu lari-lari ke kecil, tapi karena biasanya kondisinya penuh banget ya kita jalan biasa sambil membaca doa sahu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Terus sampai 7 kali berakhir di Hajar Aswad. Setelah 7 kali kita mundur, ya, mundur nyari tempat untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Niatnya usolli sunatat tawafi. Kalau nggak apa, saya niat sholat sunat tawaf karena jadi. Ya nggak usah bingung-bingung, nggak harus pakai bahasa Arab. Setelah sholat sunat tawaf selesai, Bapak Ibu silahkan berdoa. Mau pakai baca buku ya, yang panduan doa-doa di buku monggo, atau pakai doanya masing-masing. Doa itu yang penting diawali sholawat, ditutup dengan sholawat. Isinya bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, Madura boleh, Sunda juga boleh, mangga sok ya, silahkan ya. Itu baca doa. Setelah selesai doa, mundur lagi. Kita disunahkan minum air zam-zam 5 suribatan. Nih, kita ajari cara minumnya. Punya saya yang mana tadi? Ini kayaknya. Iya. Ya. Pegang semuanya botolnya. Ayo, pegang semuanya botolnya. Minjem kursinya. Kita ajari minum air zam-zam. Ya, di sana kan ada tabung yang warnanya krem kalau nggak salah ya, krem. Kemudian sudah disiapkan juga gelas-gelasnya.
Satu gelas itu jangan ditenggak sekali, jangan ditenggak sekali, 3 kali. Kita ajarin caranya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan langsung diminum dulu, dipantemin dulu. Barangkali masih ada doa yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan selepas umrah ini sehatkan badan saya, ya. Berikan keberkahan keluarga saya. Yang terakhir mungkin ya Allah, selepas umrah mudah-mudahan hutang-hutang saya lunas semua. Itu benar itu, baru diminum. Ya, 3 kali. Berhenti dulu, diminum lagi. Ya, 3 kali. Udah 3 kali. Hilang hausnya, alhamdulillah. Masa Ustaz ngoceh dari tadi nggak minum. Oke, kita lanjutkan. Ya. Setelah selesai tawaf, ya, tadi sudah sholat 2 rakaat, sudah minum air zam-zam, maka kita lanjutkan menuju ke Bukit Sofa. Setiap kali mau mendaki Sofa, mendaki Marwah, baca ayat dalam Al-Quran. Inna Sofa barang wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kemudian menghadap Ka'bah, berdoa, memulai setar 1. Jaraknya antara Sofa ke Marwah itu adalah 405 meter. Kemudian ke sana lagi 405 meter kali 7, kurang lebih 3 kilo kurang sedikit, ya, 3 kilo kurang sedikit. Nah, itu caranya, ya. Lari kecil, Sofa dan Marwah 4 meter sebanyak 7 kali itu 2.835 meter, ya. Bagi yang tidak mampu berjalan disediakan jalur khusus kursi roda. Mudah-mudahan sehat semuanya, mampu semuanya, nggak ngeluarin duit pakai kursi roda. Ya, tuh, udah lanjut. Kira-kira seperti itu. Nanti setelah selesai sa'i, nih syarat sahnya sa'i. Orang yang sedang haid nifas dan tidak berwudu dapat melakukan sa'i kapan saja. Bukit ini sekarang termasuk bangunan Masjidil Haram, namun hukum kesuciannya tetap berlaku terpisah karena lokasinya di luar masjid. Misalkan, makanya kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya nggak ada haid, ya, kalau ibu-ibu selesai tawaf, walaupun wah saya belum sholat sunat tawaf, nggak apa-apa, langsung menuju ke tempat sa'i dalam kondisi haid, tapi dibumpetin ya Bu, biar nggak kececeran kemana-mana, nggak membahayakan yang lain, nggak terinjak-injak najisnya, boleh, ya boleh. Misalnya, tapi mudah-mudahan nggak ada, aman semuanya. Jadi kalau tawaf itu seperti halnya sholat, maka kondisinya harus suci. Tapi kalau sa'i, walaupun kondisinya tidak suci atau batal, tidak punya wudu sah, misalkan dari Sofa lagi, dari Sofa, dari Marwah, kemudian lari lagi, tetap sah. Itu
sa'i ya, tetap sah. Oke, dilaksanakan 7 kali perjalanan antara Safa dan Marwah, dilaksanakan di tempat sa'i ya, bukan di mall ya, di tempat sa'i. Kalau di mall enggak. Kemudian yang keempat tartib. Tartib itu sesuai dengan urutannya. Lanjut Mas Faris. Oke. Nah, ini gambaran Bukit Safa dan Bukit Marwah. Sekarang Bukit Marwahnya sudah rata, masih ada gerinjit-gerinjitnya sedikit. Itu pun sudah dihalangi sama pagar-pagar sama askar. Kalau di Bukit Sofanya memang sudah dipagar sejak lama. Kita paling cuma bisa berdoa di sampingnya sambil menghadap Ka'bah, mau setar memulai sa'i. Tapi kalau Bukit Marwahnya sudah rata biasanya setelah selesai sa'i mau ta'alul kita doa bareng di situ. Tapi sekarang nggak bisa karena walaupun sudah rata nggak pakai pagar permanen seperti sofa itu sama askar. Kalau selesai itu langsung suruh keluar. Jadi ta'alulnya di luar. Oke, lanjut. Nah, ini tempatnya yang sekarang ya, di tempat sa'i yang sekarang bukan tempat sa'i yang dulu. Tempatnya masih sama seperti dulu, tapi bedanya kondisinya ya. Kondisi sekarang beda dengan kondisi yang dulu. Kalau dulu benar-benar terjal bebatuan ya, yang tajam, sekarang yang diinjak itu anyes ya, kanan kiri sudah AC, kipas angin, bahkan air zam-zam sudah disiapkan di pinggir-pinggirannya, aman dan enak. Udah lanjut. Oke, tahalul udah selesai ya. Ini tahalul ya. Bagi bapak-bapaknya tahalul ini ya, boleh cuma dicukur, simbolisasi minimal 3 helai rambut kepala, tapi afdal dan sunnahnya itu dipelontos. Katanya Nabi, doanya Rasulullah itu orang yang bertahalul kalau cuma dipotong pendek doang sekali, ya Allah ampuni dosa hambaku ya. Kalau yang dipelontos sampai gundul itu Rasulullah mendoakan 3 kali, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni. Nanti pilihan, mau pilih didoakan Rasulullah sekali atau 3 kali. Kalau yang 3 kali berarti dipelontos. Pilihan kok, milih mana yang doain Rasulullah loh, itu bukan saya, bukan Rasulullah langsung didoakan. Oke, lanjut. Nah, kalau yang perempuan guntingnya juga berhati-hati mak ya, bu semuanya. Jadi jangan langsung sampai senamnya selesai jaga larangan ihram dari Madinah sampai check-in Mekah, sampai tawaf, sampai selesai sa'i. Lama prosesnya, kurang lebih hampir 10 jam. Sampai senangnya girangnya selesai mau tahu langsung buka kerudungnya. Jangan, sebelum dipotong auratnya nampak itu juga bayar jam aja. Dipotongnya di belakang ini kerudungnya, nanti sama temennya, atau kalau yang sama suami sama suaminya boleh ya. Jangan langsung dibuka aja. Di belakang kerudungnya kan bisa gampang itu ya. Oke, dah lanjut. Nah, ini ziarah kota Madinah. Di Madinah itu kita banyak tiket Bapak Ibu. Tiket yang pertama yang kita dapatkan ya, kata Rasulullah, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwahu. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah, pahalanya lebih baik 1000 kali dibanding masjid-masjid di luar Madinah. Ada yang pernah ngitung 1000 kali lipat itu kira-kira berapa tahun? Setahun berapa hari? 365 hari.
Kalau 1000 dibagi 365 dapat berapa? Hampir 3 tahun. Itu 1 kali sholat. Nah, kalau di sana sebulan, enggak hitung, saya hitung aja sendiri ya. Itu tiket yang pertama yang kita dapat. Yang kedua, kata Rasulullah, man ja'ani za'iran la ta'malu hajatun illa ziyarati kana lahu alayya syafa'atan yaumal qiyamah. Kalau yang pendek, man zarul qabri wajabat lahu syafa'at. Barang siapa yang ujuk-ujuk datang ya kepadaku, maksudnya di makbarahnya Rasulullah, nggak punya kepentingan apapun, illa ziyarati, kecuali hanya berziarah kepadaku, jaminannya kata wajibat lahu alayya syafaat, maka wajib dia mendapatkan syafaatku nanti di yaumil. Alhamdulillah, ini senangnya menjadi tamu Allah dan tamu Rasul. Belum lagi ya, man tatahhara fi baiti tsumma ata masjid Quba fa shalla rak'atain kana ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci dari pondokannya, karena di sana itu enggak punya rumah kita, dulu rumah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, ada yang punya rumah di sana? Enggak ada kan? Enggak ada. Maka diganti. Barang siapa yang bersuci dari pondokannya kemudian keluar menuju Masjid Quba, di Masjid Quba sholat 2 rakaat, pahalanya seperti ibadah umroh. Enggak harus pakai ihram, enggak harus sholat sunat ihram, enggak harus tawaf, enggak harus sa'i, enggak harus tahap, enggak harus jauhi larangan-larangan cukup sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya seperti ibadah Alhamdulillah. Nanti di sana akan diajak Siti Quba, Kiblatain, Khandaq, Jabal Uhud ya. Ada kebun kurma ya. Selanjutnya terserah Anda. Lanjut. Nah, adab ziarah makam Rasulullah. Ini tadi saya bilang, kita datang ke sana ini harus membawa etika, adab, sopan santun, karena kita menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Ini adabnya menjadi tamu Rasulullah. Enggak boleh serengean ya. Apa? Yang diperbanyak baca sholat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat cukup kubah hijau dari jauh, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwa. Kalau dijawab langsung oleh Rasulullah. Rasulullah mendengar, Rasulullah tahu kedatangan kita, luar biasa. Dan yang sudah dilirik di Rasulullah nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil. Amin. Amin. Makanya memperbanyak sholawat kepada Rasulullah selama perjalanan ke kota Madinah. Mandi, memakai wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang paling bersih, paling bagus. Jangan kaos oblong. Boleh sebenarnya wong yang penting nutup aurat itu sah. Cuma kan ada etika, ada adabnya. Oke, you understand? Oke, bersihkan, santun dan merendahkan diri, tidak sombong, tidak takabur. Kenapa? Kita dalam pengawasan Allah dan Rasulullah. Kita menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Monggo kalau mau selfie boleh, niatkan selfie siar Baitul
Mudah-mudahan yang melihat foto-foto saya nanti ya tergugah hatinya ya, dia ingin berkunjung ke Baitullah lewat PT Farhan Surya Indah. Boleh kan? Boleh. Setelah masuk Masjid Nabawi, segera lakukan sholat 2 rakaat, utamanya di samping mimbar di Rodoh. Ini 3 yang selanjutnya nih, belum nih. Ma baina mimbari wa makbaroti. Kalau dulu ma baina mimbari wa baina baiti. Ya, karena apa? Kuburan Rasulullah, yaitu dulu rumahnya Rasulullah. Maka kalau dalam hadis itu Rasulullah itu tidur kepalanya ada di masjid, badannya ada di rumah, ya memang benar. Karena masjid dan rumahnya Rasulullah itu gandeng. Ngerti gandeng nggak? Ngerti lah, maksud itu aja ya. Itu ma baina mimbari wa makbarati rawdatun min riyadil jannah. Cuma rawdah sekarang beda dengan rawdah yang walaupun masih tetap rawdah, cara masuknya maksudnya yang berbeda ya. Kalau dulu sebelum Covid, bapak-bapak 24 jam bisa masuk asal mau ngantri. Ibu-ibunya mungkin ada waktu tertentu sebelum subuh kurang lebih berapa jam itu sudah ditutup dulu, baru nanti dibuka setelah subuh atau mulai masuk waktu duha dibuka dulu. Sekarang harus mengikuti aturan, pakai tasreh, surat izin yang sudah dikeluarkan oleh muasasah sana. Ya, kemarin itu ya mudah-mudahan nanti yang ibu-ibu dapat semua, karena waktu kemarin 3 bulan berturut-turut itu mak-mak gak ada yang dapat, kecuali dia nekat nyelinap masuk ya. Ada mungkin rombongan dari mana masuk, nekat ikut masuk. Tapi alhamdulillah bapak-bapaknya ada dapat semuanya. Itu sekarang harus mengikuti pakai nusuk Pak Ustadz. Silahkan kalau bisa, boleh saja. Tapi nusuk itu antrinya, itu aplikasi yang kita download dari Play Store ya. Tapi antrinya luar biasa. Kalau pas dapat ya alhamdulillah, nggak dapat nggak usah. Ya itu rodoh sekarang dengan rodoh yang dulu, bedanya cuma harus pakai tasreh atau surat resmi yang dikeluarkan oleh muasasah yang ada di sana. Baik, lanjut Mas Baris. Kemudian pergi ke makam Rasulullah dan berdiri di bagian wajahnya, lalu mengucapkan, karena di dalam masjid itu ya, setelah kita keluar dari rodoh ada makamnya Rasulullah, ada Abu Bakar dulu ya, Abu Bakar makam Rasulullah, kemudian ada makam yang kosong ya. Kemudian ada makamnya Umar bin Khattab. Kalau yang Utsman bin Affan itu adanya dipakai, termasuk Hasan Husain ya, putra sebagian istri Rasulullah juga ada dipakai ya, ada dipakai sahabat-sahabat beliau. Setelah itu melangkah ke sampingnya hasta dan mengucapkan makanya assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Umar Al-Faruq dan seterusnya. Kemudian setelah selesai keluar dari masjid menuju Baqi untuk berziarah ke makam para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Utsman bin Affan, Hasan bin Ali, Ali bin Husain, ya bin Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad dan seterusnya. Itu ada di Baqi semuanya. Lanjut. Operatornya tidur. Nah ini gambarannya makam Rasulullah ya. Gambarannya makam Rasulullah seperti itu. Yang mana? Yang namanya gede. Kalau tak deketin bengong, jadi saya nggak dekat-dekat ya. Yang ada pendulnya gede ya. Lanjut, itu makam Rasulullah SAW. Maka di situ assalamualaikum. Nah ini makam Baqi ya, makamnya para sahabat, istri Rasulullah, putra-putri beliau, cucunya beliau juga ada di situ. Bahkan jamaah haji, jamaah umrah yang meninggal di sana, insya Allah juga dimakamkan di Baqi. Ya.
Itu sudah menjadi jaminan bagi ulul gharqad. Itu dulu adalah tanaman-tanaman berduri, maka namanya gharqad, tanaman berduri. Dan orang-orang yang sudah dimakamkan di sini, ya, dijamin oleh Rasulullah nanti masuk bersama surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, kalau ingin di sana. Oke, lanjut Mas Faris. Itu gambaran bagi ya. Iya. Nah, ini tadi yang saya bilang Masjid Kuba, ya. Barang siapa yang wudu dulu ya dari pondokannya kalau mau city tour sekitar Madinah. Walaupun nanti di perjalanan batal, nanti nyampe Kuba wudu dulu. Tapi sudah niat wudu dari pondokannya atau dari hotelnya. Itu pahalanya seperti ibadah umrah. Lanjut. Baik. Bagaimana jika lupa bilangan tawaf atau sa'i kok tiba-tiba kesana? Ini belum selesai. Nah, Jabal Uhud dulu ya. Itu nanti pertanyaan di akhir bab. Jabal Uhud ini satu-satunya gunung yang masuk surga bersama para syuhadanya, ya Jabal Uhud. Itu gunungnya memisah. Nah, itu kalau yang biasa dinaiki itu namanya Jabal Rumah, ya, tempat para pemanah sahabat-sahabat Rasulullah. Ada 70 orang ya. Lanjut Jabal Uhud. Nah, oke, sekitar pertanyaan ya, sebenarnya masih nanti sekitar pertanyaan. Apa perbedaannya haji dan umroh? Umroh dapat dilaksanakan sepanjang tahun, tetapi haji hanya dapat dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada musim haji tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, jadi bapak-bapak yang mau melaksanakan ibadah haji, inti daripada ibadah haji itu pas tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya masuk waktu duhur sampai terbenam matahari. Apa yang dilakukan di situ? Wukuf di padang Arafah. Jadi wukuf itu nggak harus seharian full di sana, ya. Yang penting sudah memenangi antara waktu duhur sampai terbenam matahari, itu sudah dikatakan wukuf. Maka di sana ada namanya safari wukuf. Biasanya orang-orang yang sudah sakitnya parah dibawa ambulan. Karena apa? Kalau tidak wukuf, hajinya tidak sah dan harus mengulang kembali. Makanya sampai istilahnya rohnya sudah di kerongkongan tenggorokan, ya, tinggal keluar dikit aja udah wallah alam bisawab, habis. Itu tetap dibawa ke Arafah itu. Kemudian setelah di Arafah, ya, nanti sore hari kalau yang reguler itu ada namanya Qur'ah, diundi, dapatnya bis berapa kloter berapa dari rombongan mana untuk menuju ke Musdalifah. Ya, di Musdalifah itu di sana harus sampai memenangi tengah malam. Berarti keluarnya dari Musdalifah harus lewat tengah malam. Namanya mabit di Musdalifah. Hukumnya wajib, bukan rukun ya. Nah, di Musdalifah selain mabit itu ada yang dicari, ya. Biasanya jamaah itu mencari pertama diwadahin kerikil 7 jumlahnya, 7, ya. Karena apa? Nanti di tanggal 10 Dzulhijjah yang pertama dilontar adalah jumroh Aqabah. Jumlahnya ada
Bismillah, Allahu Akbar, setan dilempar sampai 7 kali. Nah, setelah nyari kerikil 7 dipisah, nyari lagi 21 di hari keduanya atau tanggal 11 Dzulhijjahnya, ya. Ula, jumrah wusta, jumrah aqobah. Berarti 21 tambah 7 berapa? 28. Nanti di hari ketiganya nyari lagi 7, tapi nyarinya pas tanggal itu juga, pas di Musdalifah. Jangan besok datang lagi ke Musdalifah, enggak. Sekalian 7 maksudnya dipisah aja. Ini 7 untuk Aqabah, ini 21 Ula Wusta Aqabah, ini 21 lagi untuk Ula Wusta Aqabah. Berarti 21 tambah 21 ditambah 7. Jumlahnya 49 lah. 21 tambah 21 42 tambah 7. Nah, itu cerdas matematikanya. Ya, tuh. Ada yang dari Musdalifah langsung ke Mekah dulu, melakukan tawaf ifadah dulu. Itu juga boleh, boleh. Nanti setelah selesai ifadah menuju ke Mina. Kenapa? Waktu afdolnya melontar itu sebenarnya setelah masuknya waktu duhur. Namun di pagi hari sudah diperbolehkan. Oke. Ya, itu. Baik, lanjut. Nah, yang kedua, bagaimana jika wudunya batal ketika tawaf? Nah, ini yang sering terjadi. Ya, makanya kalau batal, ya bapak-bapak, ibu-ibu di tempat tawaf jangan diem baik. Karena apa? Ada yang batal setelah selesai sa'i itu baru ngomong. Ngomongnya pas waktu batal saat itu, misalkan di putaran pertama atau putaran kedua atau ketiga batal, langsung aja ngomong di situ, ya, biar nggak membingungkan. Maka ketika bapak ibu batal di tempat tawaf di putaran ketiga, nggak harus mengulang dari awal, ya. Ya, langsung di putaran ketiga itu melanjutkan untuk putaran keempat dan seterusnya. Kalau batalnya di putaran ketujuh, ya kita tinggal mengikuti satu putaran di putaran yang ketujuhnya, nggak harus mengulang dari awal lagi. Nah, yang harus dilakukan adalah mengambil air wudhu, kemudian meneruskan putaran tawafnya dari tempat batalnya wudhu dengan melanjutkan bilangan tawaf yang sudah dilakukan. Maka dulu saya pakai teori, pas saya bimbing di 2014 itu jamaah saya suruh bawa semprotan yang biasa buat nyetrika atau enggak. Nah, yang kecil aja, jangan gede-gede. Itu bisa dimasukin di tas tenteng. Kalau wudhu gampang, ya. Kalau wudhu gampang. Kan kalau wudhunya Imam Malik enggak sama dengan wudhunya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan airnya harus mengalir. Kalau Imam Malik itu yang penting rata. Maka disemprotkan jajar-jajar habis diratakan. Tangan semprotin jajar-jajar diratakan. Jajar-jajar. Jadi ketika batal di situ ya langsung wudhu di situ. Tuh. Jadi karena apa? Di saat haji dengan umrah itu di saat tawafnya beda, ramenya, padatnya, kondisinya ya mundur, tapi mundur aja nyari tempat yang enak. Kalau nanti tetap berdiri di situ ya ditendang-tendangin gitu. Maksudnya nanti. Tapi ngomong sama temennya, ya biar nanti tetap ditungguin di selesai tempat tawafnya seperti itu. Ya, yang penting ngomong, jangan diam-diam kayak. Oke, lanjut. Ini pertanyaan langsung jawab. Bagaimana jika lupa bilangan tawaf atau sa'i? Jika lupa atau ragu dalam bilangan tawaf atau sa'i, seperti ragu telah melaksanakan 3 putaran atau 4 putaran, maka yang dijadikan patokan adalah putaran yang lebih kecil atau yang lebih sedikit. Makanya buku panduan, ya,
yang sudah dibagikan oleh Tour and Travel itu sebenarnya untuk memudahkan ya. Oh ini putaran pertama bacaannya ini, oh ini putaran kedua bacaan. Sebenarnya nggak harus bacaannya nggak harus itu juga boleh, tapi itu lebih memudahkan lagi patokannya. Oh kalau putaran ini berarti saya baca ini berarti saya baru putaran ketiga. Oh baca ini berarti saya baru putaran keempat, seperti itu. Oke, paham? Mangga sok kalau ada yang ditanyakan sampai sini. Nanti ada testimoni, masih ada Bunda Rika, ada Ustadz Haji Nur Hasan, ya, ada Pak Haji Iwan, ya, yang insya Allah masing-masing beliau-beliau itu punya pengalaman baik di bidang haji maupun di bidang umroh. Kalau nggak ada nanti saya akan serahkan yang pertama biar Bunda Rika dulu. Ada ya. Mana nih? Trik sholat dulu. Ya. Kalau makmum kan waktu imam boleh ya. Kalau makmum nadam kan. Dulu. Nadam nadam. Kalau punya nadam nggak? Jangan nunggu mati kamu. Dikasih apa Pak? Titipan saya ya Pak Ustaz ya. Ada dulu. Dulu, tinggal praktek ya. Masih ada makan juga. Iya, Ada. maksudnya nanti Ada testimoni juga. Semarang.